Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok keempat akan menjelaskan materi mengenai pengaturan keseimbangan asam basa melalui sistem buffer, sistem pernapasan, dan sistem ginjal. Untuk proses yang pertama ada sistem buffer. Nah, sistem buffer adalah substansi yang mengkombinasikan asam dan basa. Di sistem buffer ini ada homeostatis keseimbangan asam basa, di mana terdiri dari buffer kimiawi dalam cairan ekstra dan intraseluler. Kemudian ada sistem pernafasan yang mengatur PCO2 melalui perubahan ventilasi, dan yang ketiga ada sistem pengaturan ginjal terhadap penyimpanan bikarbonat tubuh. Selanjutnya ada sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat. Yang pertama terdiri atas monohidrogen fosfat atau HPO4-2- yang bersifat basa lemah dan hidrogen fosfat atau H2PO4- yang bersifat asam lemah. Kemudian yang kedua merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol, hanya 8% dari konsentrasi sistem buffer HCO3 memegang peranan penting di intrasel dan tubulus ginjal. Selanjutnya sistem buffer fosfat terdiri dari yang pertama bukan merupakan sistem buffer terbesar di cairan ekstrasel. Yang kedua hanya 8% dari konsentrasi sistem buffer HCO3. Yang ketiga terdiri atas HPO4 dan H2PO4. Yang keempat memegang peranan penting di intrasel dan tubulus ginjal. Kemudian ada protein. Protein ini terdiri dari protein intrasel, Hb, dan protein plasma. Yang pertama merupakan buffer yang baik protein mengandung gugus asam yang terdiri dari karboksil atau min COOH dan basa amino atau min NH2. Kemudian yang kedua sangat penting di dalam intrasel H2CO3H2O tambah CO2 HCO-3 ditambah H+ ditambah HbO2 HHB plus O2. Kemudian yang ketiga, pada eritrosit Hb sangat penting karena dapat berkaitan dengan ion hidrogen menjadi deokshemoglobin atau H-Hb. 60-70% total buffering kimiawi pada cairan intrasel dan intraseluler. Yang keempat dilaksanakan oleh protein. Yang kelima, Hb menjadi buffer ion H+ yang dihasilkan oleh H2CO3. Yang keenam, protein merupakan buffer yang terbanyak di sel dan darah. Histidine dan cysteine merupakan dua asam amino yang paling berperan. Kemudian yang terakhir sebagai protein buffer. Selanjutnya, saya, Putri Artikasari, akan menjelaskan pengaturan keseimbangan asam basa pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan 1. Pengaturan retensi dan ekspirasi CO2 darah. 2. Diatur oleh kadar CO2 ekstraksel darah. 3. PCO2 lebih dari 40 mmHg stimulasi medula. 4. Oblongata ventilasi meningkat, CO2 ditambah H2O dikurang H2CO3. 5. Jika konsentrasi CO21 dikurang pH darah dikurang asidosis. 6. Jika konsentrasi CO2 dikurang pH darah dikurang alkalosis. 7. Pada kondisi ketasidosis, aseton dibuang melalui paru-paru. Adapun konsep pada arterial pH. Arterial pH ini terbagi menjadi dua, yaitu pH kurang dari 7,35 dan pH lebih dari 7,45. pH kurang dari 7,35 ini termasuk dalam asidosis, sedangkan pH lebih dari 7,45 ini termasuk dalam alkalosis. Adapun alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik ini adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Penyebab hiperventilasi, misal pada kerancunan salsilat.
histeria atau cemas yang berlebih, demam tinggi, kerusakan pusat pernafasan di otak. Kompensasi ginjal penurunan ekskresi H+ ke urin. Saya Ulfa Nurmaya Andriani akan menjelaskan pengaturan keseimbangan asam basa pada sistem ginjal. Sistem ginjal, kompensator ginjal, urinasi sekresi urin, defenses guidae. Ginjal menjaga keseimbangan pH darah dengan cara mengatur beberapa banyak HCO3 bikarbonat yang disekresikan atau diserap kembali. Penyerapan dan HCO3 bikarbonat akan seimbang dengan sekresi terhadap ion H+ hidrogen. Perubahan yang terjadi terhadap penyeimbangan asam basa di darah oleh ginjal ini akan berlangsung dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Defenses guidae, penurunan terhadap volume cairan di tubuh seperti dehidrasi akan meningkatkan penyerapan HCO3 bikarbonat darah oleh ginjal, sementara peningkatan hormon paratiroid sebagai respon terhadap kenaikan asam di darah akan menurunkan penyerapan HCO3 bikarbonat. Peningkatan tekanan darah parsional CO2 PCO2 di paru-paru akan memicu penyerapan HCO3 bikarbonat. Sementara penurunan level C klonda seperti akibat dehidrasi akan meningkatkan penyerapan Na, natrium, dan produksi HCO3 bikarbonat di ginjal. Baik, saya Putri akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ulfa Nurmaya Andriani mengenai pengaturan keseimbangan asam basa pada sistem ginjal. Semua unsur asam di darah akan ada didistribusikan di ginjal bersama dengan HPO atau fosfate, kreatin atau kreatin, uric acid atau asam urat, dan ammonia-urea. Untuk dibuang melalui urin, sistem kompensator amonia atau urea memiliki peran yang sangat penting di ginjal, karena unsur kompensator kimiawi lain di atas selalu diuraikan dengan konsentrasi yang tetap dan dapat berkurang akibat konsentrasi asam darah, sedangkan ginjal dapat meregulasi produksi amonia atau urea terhadap perubahan konsentrasi asam di darah. pH darah di arteri adalah penentu utama dari sekresi unsur asam di giral. Namun kadar K, potasium Cl, antoda, dan level hormon aldosteron juga dapat mempengaruhi pengaturan sekresi di giral ini. Keseimbangan rasio konsentrasi K+ atau potasium dan sekresi ion H+ atau hidrogen di dalam sistem metabolisme sel-sel di tubuh atau intrakular sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan asam basa di darah, di mana penurunan konsentrasi K+ atau potasium di dalam sel akan mengakibatkan peningkatan terhadap ion H+ atau hidrogen darah dan otomatis akan mengakibatkan kondisi alkalosis atau tinggi basa di darah dengan menginvestasi gejala klinis.